Syekh ditanya, syab istamna fi Ramadan jahilan bi annahu yuftir wa fi halati ghalabat alaihi syahwatuhu famal hukmu. Wahai Syekh, seorang pemuda melakukan istimna dalam bahasa Arab mempunyai arti seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan cara yang kita kenal dan itu ma'ruf di antara kalangan manusia, atau kita sebut dengan onani. Ya. Ada seseorang pemuda atau laki-laki atau yang lainnya, dia melakukan onani ini di siang hari Ramadan. Tapi ketika dia melakukan, dia tidak tahu itu dapat membatalkan puasanya. Dan waktu itu syahwatnya memuncak. Maka apa hukum puasanya? Maka kata Syekh, al-hukmu annahu la syai'un alai atau la syai'a alai. Hukumnya, maka tidak ada sesuatu yang menimpa dia atau tidaklah mengapa, karena dia melakukan itu atas dasar apa? Tidak tahu. Li'annana qarrarna fi ma sabaq annahu la yuftiru as-sha'id illa bi thalathati syurut. Karena telah kita jelaskan di pertemuan atau di pertanyaan yang sebelumnya, Syekh, bahwa seseorang itu tidak akan batal puasanya walaupun ia melakukan pembatal-pembatal yang ada, kalau dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasanya. Dan kata Syekh, syarat 3 tersebut, pertama, dia harus tahu kalau yang dia lakukan pembatal puasa. Yang ketiga, dia harus ingat. Kalau lagi ingat dia kerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pembatal puasa, maka batal puasa. Tapi kalau dia lupa, maka itu tidak dikatakan membatalkan puasa. Al-iradah, begitu juga keinginan ia untuk melakukannya di luar paksaan. Maka kalau terkumpul 3 ini, dia sudah tahu, terus dia tidak lupa, terus dia sendiri yang melakukan, tidak ada yang memaksa, maka yang tadi kita sebutkan, onani tersebut dilakukan di Ramadan, dia jadi batal puasa. Ya. Kalau dia sudah tahu onani itu tidak boleh, onani itu pembatal di dalam puasa, dia lakukan atas keinginan dia dan juga dia ingat, ya, maka batal puasa. Beda kalau kondisinya tadi seperti yang ditanyakan, kalau memang dia tidak tahu hukumnya sama sekali, maka tidak batal. Namun kata Syekh, walakin aqul, akan tetapi aku nasihatkan atau aku katakan, innahu yajibu 'alal insan an yasbira 'anil istimna' li annahu haramun. Hendaknya seseorang wajib menahan dirinya untuk tidak melakukan yang namanya istimna atau onani, karena itu termasuk perbuatan haram di dalam Islam. Di qauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, ya, menjaga kemaluannya dari perkara-perkara yang haram untuk dilakukan, dan ia menyalurkan syahwatnya di jalan yang haram. Dan Allah memberikan solusi untuk menyalurkan syahwat itu di jalur yang halal.
Kata Allah Subhanahu wa taala, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali mereka salurkan syahwat mereka kepada istri-istri mereka. Istri-istri mereka bagi yang punya 2 istri. Kalau yang 1 istri, istri saja. Istri-istri. Dan ya budak-budak yang mereka punya. Karena demikian tidaklah tercela bagi mereka. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Dan barang siapa mencari jalan selain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini, maka ia telah melampaui batas dari apa yang telah Allah tetapkan untuk menyalurkan syahwat seorang manusia. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Nabi katakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa yang di antara kalian telah mampu secara mental, telah mampu secara fisik, telah mampu secara finansial. Ya. Finansial ini maksudnya bukan harus punya mungkin rumah dulu atau tabungan 1 M dulu baru nikah, enggak. Bahkan seseorang pun kalau mau menikah, tidak punya kerjaan tetap pun, tapi dia sudah mampu ya, secara akal, sudah mampu secara mental, tidak pun dia punya kerjaan tetap, ini sudah boleh seseorang menikah. Yang penting itu kan bukan kerjaan tetap, Pak. Yang penting itu apa? Tetap bekerja. Tetap bekerja. Yang salah itu apa? Yang tidak bekerja. Kan tidak semua orang punya pekerjaan tetap. Yang penting tetap bekerja. Berapa banyak saudara kita yang mungkin tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Masa kita palu gada. Apa panjangan? Apa lu mau gue ada? Berjalan, alhamdulillah. Ya, walaupun pekerjaan tetap itu memang menyenangkan, cuma kan kadang kondisi tidak ideal. Intinya Nabi SAW berkata, wahai para pemuda, kalau sudah mampu menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu membuat kita lebih terjaga dari pandangan liar yang biasa kita lemparkan. Ya. Mata kita terjaga. Wa ahsanu lil faraj. Begitu juga lebih terjaga dari sisi kemaluan kita. Ada jalur halal yang bisa kita lakukan untuk menyalurkan syahwat kita. Untuk menyalurkan syahwat kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini kan, Pak. Allah bekali dengan syahwat. Allah bekali dengan syahwat dan Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya. Maka beruntunglah orang-orang yang menyalurkan syahwatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka orang-orang yang menyalurkan syahwatnya di luar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang belum bisa menikah karena belum mampu, maka hendaknya ia banyak melakukan puasa. Walau kana al-istimna jaizan la arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah memang istimna atau onani tadi perkara yang dibolehkan di dalam agama, maka pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan onani tadi untuk solusi bagi para pemuda yang belum mampu melakukan pernikahan.
Tapi kan Nabi tidak katakan untuk melakukan hal tersebut, tapi Nabi katakan untuk memperbanyak puasa. Li'annahu aysara 'alal mukallaf. Karena onani tadi hal yang mudah ya bagi orang-orang yang mukallaf, orang yang telah dikenai hukum agama untuk melakukan, tapi Nabi tidak tujukan ke sana. Wa li'annal insan yajidu fihi mut'ah, dan seseorang yang melakukan onani tadi dia mendapati rasa yang nikmat juga, yakni melampiaskan syahwat di dalam hal tersebut. Di khilafi shaum, beda dengan seseorang melakukan puasa, fa fihi masyaqqah, karena di dalamnya ada keberatan, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Falamma adala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila shaum, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, mengatakan kalau belum sanggup nikah, maka perbanyak puasa dahulu untuk menjaga syahwatnya. Dalla ala hadza anna al-istimna' laysa bijaiz. Maka dengan ini menunjukkan bahwa onani di dalam Islam haram, tidak boleh dilakukan. Maka perkara haram dilakukan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala.